Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofan Rinaldi dengan NPM 2014-18-1826, mahasiswa ilmu tanah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya tentang dua jurnal yang berhubungan dengan sifat kimia tanah. Yang pertama itu sifat kimia tanah Utisol Banten akibat pengolahan tanah dan pemberian pupuk kompos. Problematika lahan ini antara lain kepekaan tanah terhadap erosi yang mengakibatkan menurunnya produktivitas tanah, seperti kemunduran sifat kimia tanah, kemudian rendahnya kandungan organik, reaksi tanah menjadi masam, kadar airnya tinggi. Kemudian kemunduran kondisi tersebut dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam pembukaan lahan, ataupun bisa juga karena pengolahan tanah yang berlebihan, sehingga terjadi erosi dan munculnya unsur hara yang hebat. Kemudian pada saat curah hujan yang tinggi, pengolahan tanah yang terus-menerus dalam usaha intensifikasi lahan kering dapat memberikan dampak yang buruk. Di antaranya sendiri yaitu rusaknya agregat tanah, menjadi partikel-partikel kecil yang merangsang terjadinya penyumbatan pori, sehingga infiltrasi berkurang dan aliran permukaan meningkat. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengetahui pengaruh interaksi antara pengolahan tanah dan dosis pupuk organik terhadap beberapa kimia tanah Utisol Banten akibat intensitas pengolahan tanah dan pemberian pupuk kompos. Kemudian hasilnya sendiri, variabel yang diamati itu sendiri yaitu beberapa sifat kimia tanah, diantaranya pH tanah, kandungan CA organiknya, kemudian N totalnya, dan KTK tanah. Hasilnya sendiri yaitu pertama itu pH tanahnya menggunakan uji sidik ragam. Ini menunjukkan terjadi interaksi antara pengolahan tanah dan dosis pemberian pupuk kompos terhadap kemasaman tanah. Kemudian untuk CA organiknya juga menggunakan uji sidik ragam. Ini menunjukkan tidak terjadi interaksi antara pengolahan tanah dan dosis pemberian pupuk kompos terhadap kandungan CA organik tanahnya. Namun, pemberian dosis pupuk kompos dapat berpengaruh nyata terhadap kandungan CA organiknya. Rata-rata CA organik tanahnya sendiri dan hasil uji Dunstan disajikan pada tabel kedua. Kemudian jurnal kedua yang berjudul beberapa sifat kimia tanah, serapan P, K, Fe, dan pertumbuhan ubi jalar akibat pemberian ekstrak randalit, fraksi humat, dan kalium pada Utisol merah. Pada percobaan ini, dengan menggunakan percobaan POT, ini telah dilakukan menggunakan completed randomized design. Ini menggunakan 7 perlakuan. Bisa kita lihat sendiri, 7 perlakuan ini dengan menggunakan beberapa campuran dari ekstrak randalit, fraksi humat, dan kalium. Kemudian sifat kimia tanah sendiri merupakan salah satu sifat tanah yang bisa digunakan untuk tolak ukur kesuburan tanah. Kelebihan atau kekurangan salah satu unsur hara ini sendiri akan menyebabkan gejala pertumbuhan dan perkembangan yang tidak normal. Ini sendiri berdampak kepada menurunnya produksi dan kualitas hasil. Permasalahan fosfor pada tanah mineral masam ini lebih kompleks. Kemudian jumlah total unsur hara yang diambil per ton ubi segar tanaman ubi jalar pada panen adalah 9,87 kg N per hektar, 2,70 kg P per hektar, dan 13,98 kg K per hektar. Pada hasil 15 ton per hektar ubi jalar, unsur hara yang terangkut diperkirakan sekitar 70 kg N, kemudian 20 kg P, dan 110 kg K. Oleh karena itu, peranan pupuk baik organik ataupun anorganik cukup penting dalam upaya meningkatkan hasil ubi jalar dan keseimbangan hara dalam tanah. Endapan fosfat randalit CaAl3 PO4 2 kali, OH 5 kali. H2O yang ada di Kabupaten Maibrat, Papua Barat mengandung unsur fosfat dan beberapa unsur hara lain yang cukup tinggi. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.